kemarin kita sudah belajar, dua kelompok sudah presentasi semuanya ya. Jadi hari ini kita ulangan harian. Saya kemarin sudah menambahkan di mengidentifikasi informasi sama menyeleksi ragam. Hari ini kita lanjutkan dengan menganalisis struktur kebahasaan dan mulai sedikit-sedikit tentang merancang. Ya. Aspek Pak. Sebelumnya hari ini yang tidak berangkat atau izin sama saja. Yang 4 itu. Tiap saya masuk sini kok yang berangkat 4 orang. Waduh, memang sengaja Pak. Sengaja. Iya. Ada tekniknya. Gantian dan juga berangkat gantian ya. Iya. Bagus. Lanjutkan. Oke. Mungkin bisa dibantu. Itu IT. Kemarin kita sudah menyimak tentang ini ya. Berapa pengertian dasar, kemudian fungsi, fakta dan opini juga sudah. Ini juga pasti masih metode. Jadi kita cek lagi atau gimana? Sudah. Oke, kita lanjut ke struktur. Oke, jadi di struktur teks editorial, ketika teman-teman kalian sudah menjelaskan kemarin, kenapa dong? Kayaknya ada yang aneh dari pandanganmu. Pas transisi ini. Saya cukup peka dengan pandangan dari Sadam. Karena biasanya setelah pemandangan tidak enak ada mulut yang tidak enak. Oke, kita mulai dari pengenalan isu atau tesis. Bisa sambil dibuka LKS-nya, kita bahas bersama-sama. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan kan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kita kemarin juga sudah membahas bahwa sebuah teks editorial itu memiliki sifat yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ada yang masih ingat? Yang aktual itu apa, Ricky? Aktual itu apa, Ricky? Yang baru yang menjadi perbincangan masyarakat. Ya, yang hot. Terus fenomenal, kontroversial. Ya, jadi sebuah teks editorial pasti memiliki 3 sifat itu. Seperti yang kemarin kita sudah bicarakan ya. Di buku paket kalian itu adalah ada teks editorial yang tidak aktual, tidak fenomenal, dan tidak kontroversial ya Mas. Karena buku itu diciptakan pada tahun segitu. Dan hari ini kita akan mencoba menelisik satu hal yang masih aktual, masih fenomenal, dan masih sangat kontroversial. Kita lanjut dulu ke argumentasi. Editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi maksud dari tanggapan redaksi itu, sebuah teks editorial kan biasanya disusun oleh sebuah redaktur. Jadi misalkan Radar Kudus, ada sebuah koran, ada Radar Kudus, di dalamnya ada sebuah teks editorial. Dan teks editorial itu merupakan usulan dari seluruh direksi yang ada di Radar Kudus itu. Jadi ketika seseorang menulis teks editorial itu atas persetujuan satu direksi. Jadi
yang di dalam teks editorial itu mewakili apa yang ada dalam pikiran para direksinya. Jadi seluruh direksi yang ada di Radar Kudus setuju dengan teks editorial tersebut. Karena apa? Sifat dari teks editorial sendiri ini mewakili suatu direksi atau redaktur. Oke, kemudian kesimpulan, saran, rekomendasi. Dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Jadi, seperti yang kita bahas tadi, sebuah teks editorial itu mewakili bukan hanya seseorang, jadi redaksi atau redaktur tadi. Sebuah teks mewakili yang disampaikan kepada halayak umum dan mewakili seluruh direksi. Pokoknya itu, ketika ada teks yang disampaikan seseorang mengatasnamakan seseorang, bukan mengatasnamakan sebuah direksi, itu hanya artikel biasa. Akan tetapi ketika satu teks melibatkan seluruh direksi atau mewakili seluruh direksinya, seperti tadi satu Radar Kudus menampilkan itu, menampilkan sebuah teks itu namanya teks editorial. Jadi itu menjadi sebuah ciri khas dari teks editorial. Paham? Oke. Mungkin kita mainan. Mainan petlet. Ada yang sudah pernah petlet? Mainan petlet? Bapak enggak masuk ya? Tadi si paling pucat. Dispennya jam berapa kok harus keluar ini? Itu alasannya dia. Enggak kena ACL kayak harus. ACL. Lo sakit loh? Enggak. ACL Pak. Oh, ACL. Oke, petlet ya. Rul, linknya share ke grup. Sudah, Pak. So, waduh, gambarnya Oke. Sekarang seperti yang sudah barusan kita pelajari, silakan dibuka petletnya, linknya dibuka, gambar ini dibuka, diklik, kemudian analisis strukturnya. Jadi pengenalan, terus argumentasi, kemudian penegasan. Lalu klik tambah, dan tulis jawaban kalian di situ. Coba dibuka dulu. Petletnya, linknya dibuka dulu semuanya. Diklik dulu toh. Ya, dibaca dulu. Banyak iklannya soalnya medianya gratisan. Baca di mana? Ibas gambar. Gambar. Ini Mas. Dia tuh teks editorial. Kita jangan baca langsung komentar.
mencari pengenalan isunya yang paragraf mana, argumentasinya yang paragraf mana aja, penegasan ulangnya paragraf mana. Itu. Ini apa? Ya, baca aja. Ini sudah buka belum? Ya. Kok bisa bacain ini? Dikit tak apa? Gak usah teks aja. Kita kan baca teks editorial. Wis sih, nggak salah. Jawabannya ya. Jadi di sini di Padlet ini kita sudah melihat banyak sekali yang mengumpulkan. Ada yang pengenalan isunya 1 dan 2, ada yang pengenalan isunya 1 dan 4. Terus argumentasinya juga macam-macam ternyata. Berarti ini membuktikan bahwa anak-anak 12 IPA 5 ini apa belum selesai kok wis suwi. Enggak kok tidak kumak. Ya kan memang jawaban kan itu masing-masing. Ini berarti menandakan bahwa kelas 12 IPA 5 ini jujur-jujur ya. Jujur. Tapi jujurnya sama kelompoknya siapa? Sama yang dicontek siapa? Ya, jujur benar. Oke, Dam. Oke, sekarang kita bahas.